Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Yanto Multimedia Education. Sudah sekian lama saya tidak upload video lagi karena kesibukan di madrasah juga. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengonlinekan e-learning atau juga bisa ARD. Itu kita akan onlinekan ke web hosting kita. Jadi bagaimana caranya? Simak terus video ini, jangan lupa like and subscribe. Langkah pertama, kita harus mempunyai domain dan hosting. Di sini saya menggunakan dari Domainnesia. Di sini saya berlangganan 1 bulan dan kapasitasnya hanya kecil, hanya 750 MB. Ini saya pakai untuk 2 e-learning madrasah saya, yaitu MTS dan MA dan juga ARD. Mungkin cukup segitu. Selanjutnya kita masuk ke cPanel dari hosting kita. Nah, di sini ada tampilan cPanelnya. Kemudian kita buat subdomain yang baru. Nah, di sini klik subdomain. Terus selanjutnya di sini sudah ada 2 buah domain, e-learning MA dan MTS. Di sini saya mencontohkannya akan membuat ARD atau mengenalkan ARD. Jadi saya ulangi di sini ke menu cPanel utamanya. Terus kemudian kita pilih subdomain. Kita pilih subdomain itu, kita klik. Terus kemudian kita isi dengan domain yang akan kita buat. Misalkan di sini saya akan membuat ARD untuk MA. Jadi subdomainnya ARD MA gitu saja. Terus untuk domainnya mengikuti domain yang aslinya, yaitu darulhuda.z. Nah, di sini tinggal klik otomatis, yaitu domainnya nanti ardma.darulhuda.z. Kita klik buat. Kemudian nanti setelah kita klik buat, nanti subdomainnya akan tampil di bagian bawahnya. Nah, ini kalau sudah berhasil, kita kembali ke tampilan subdomain tadi. Atau kembali ke cPanel utama juga bisa. Nanti kembali lagi ke subdomainnya di menu yang bagian bawah. Kita coba klik subdomain. Setelah subdomain kita membuat database baru. Ya, lupa saya. Database baru kita pilih atau kita tulis ARDMA, kita buat database. Jadi setelah buat domain, kita buat subdomain, kita buat database. Nah, setelah membuat database dengan nama ARDMA, nah bawahnya otomatis sudah terisi. Nah, akan ada database baru, yaitu yang atas di dulu ARDMA. Nah, kita tambahkan pengguna MySQL-nya juga sama, kita samakan dengan yang atasnya database-nya, yaitu ARDMA. Untuk kata sandinya silahkan dibuat minimal itu adalah 65%. Jadi silahkan dibuat, disesuaikan saja dengan yang mudah diingat. Ini 58, belum sampai 65, kita ganti lagi. Nah, jadi kekuatannya itu harus 61 atau di atas dari 65. Jadi maaf, kekuatannya harus di atas dari 65. Nah, ini sudah saya buat agak panjang, jadi 97, kekuatannya sangat kuat. Selanjutnya setelah kita buat kata sandi, kita klik buat pengguna. Nah, berhasil, kita klik kembali. Terus kita geser ke bawah. Setelah kita buat database, kita sudah tadi buat pengguna. Terus kemudian selanjutnya adalah tambahkan pengguna ke database. Jadi kan kita tadi sudah membuat pengguna dan databasenya kita sudah buat dengan sama, namanya ARDMA. Kita samakan, kita klik tambah. Nah, kemudian ada centangan sekian banyak, silahkan diklik semua hak. Nah, jadi tercentang semuanya, kemudian klik buat perubahan. Nah, sudah berhasil. Bisa kembali ke menu cPanel utamanya.
Selanjutnya kita siapkan file yang akan kita upload ke hosting kita. Di sini saya sudah mempunyai file ARD-nya yang versi web. Nanti akan ada dua buah file. Yang pertama database ARD dan data web ARD. Ini versi yang terbaru yaitu 23.5. Nanti akan saya taruh di deskripsi link downloadnya. Terus untuk e-learning itu silahkan di download di web online-nya, pilih yang not installer. Jadi instalasinya itu yang not installer. Untuk selanjutnya kita bisa buka PHP My Admin dan pengelola file. Jadi nanti akan kita upload dua file tersebut itu di PHP My Admin dan file manajernya. Jadi pengelola file itu yang digunakan untuk mengupload data webnya di direktorinya ARD Darul Huda. Kalau kita reload ulang seperti ini tampilannya. Jadi database-nya kita klik, ini yang di PHP My Admin, kemudian kita klik import. Di database-nya kita klik, kemudian klik import. Kita tunggu. Nah, kita upload dulu yang data webnya di pengunggahan file atau di manager file. Terus kemudian kita upload juga yang file my SQL-nya. Nah, SQL-nya di PHP My Admin. Jadi ada dua buah file yang akan kita upload, yaitu yang versi SQL-nya itu diupload ke PHP My Admin, dan yang data webnya itu diupload ke file manajernya, yaitu di direktorinya, yaitu di ardma.darulhuda.site tadi. Jadi direktorinya kita mengunggah filenya itu di home darulhuda_ardma.darulhuda.site. Jadi jangan sampai keliru dalam penguploadan filenya. Terus yang kedua di PHP My Admin dengan ekstensinya yang tadi adalah SQL. Kita tunggu saja. Nah, ini sudah selesai penguploadan untuk yang file SQL-nya di PHP My Admin. Jadi kita coba cek, lihat-lihat file database-nya. Jadi jangan sampai salah memilih database-nya dan penguploadan file SQL-nya. Jadi kalau kita tadi buatnya itu adalah Darul Huda ARDMA, jadi kita nguploadnya juga di situ. Yang bawahnya itu yang e-learning. Jadi hampir sama intinya cara penguploadannya. Nah, di sini untuk yang data webnya itu kita tunggu saja. Karena data webnya itu biasanya ukurannya lumayan besar, jadi kita tunggu proses penguploadannya. Jadi kita tunggu, kita tutup yang PHP My Admin-nya, kita langsung masuk ke yang filenya lah, pengelolaan file, kita tunggu. Nah, di sini sudah komplit atau 100%, kita klik go back atau kembali. Jadi kembali ke yang tadi pengelola file. Nah, ini sudah terupload data web ARD-nya. Kemudian kita ekstrak dengan cara klik kanan, kemudian klik ekstrak. Kemudian klik ekstrak file. Kemudian kita klik close. Kemudian untuk yang tadi kita upload kita hapus saja karena kita sudah punya ekstrakannya. Tinggal kita klik delete, tercentang lompati sampah, hapus file secara permanen, kita klik konfirmasi. Nah, sudah seperti itu. Kemudian kita buka folder application, kemudian config, kita klik dua kali, kemudian kita klik database, klik kanan, kemudian klik edit. Ini tujuannya apa? Ini kita akan merubah nama database dan passwordnya. Jadi kita geser ke bawah. Nah, itu ada tulisan username, password, dan database. Untuk pengisiannya kita samakan dengan yang kita buat pertama tadi.
Jadi ngisinya kita samakan. Untuk username-nya tadi bisa kita ngeceknya, kita samakan, kita buka yang di database MySQL-nya biar tidak lupa atau tidak keliru dalam pemasukan username dan password database-nya. Kita lihat tadi database-nya namanya adalah darulhud underscore ARDMA. Kita di blok saja, kita copy, terus kita pastekan di nama database-nya. Kita klik Ctrl V atau di paste. Terus username kan tadi juga sama, kita Ctrl V. Terus passwordnya tadi silahkan diisi. Nah, kemudian setelah diisi dengan benar, kemudian kita klik simpan perubahan. Kita klik simpan perubahan. Kemudian setelah itu coba kita cek apakah sudah bisa. Kita klik ardma.darulhuda.site tadi. Itu adalah domainnya yang kita buat tadi. Kita coba apakah sudah bisa atau belum. Kita klik enter. Nah, ternyata masih ada HTTP error 500. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita cek terlebih dahulu. Kita cek di yang tadi. Nah, di file database-nya atau pergantian namanya Darul Huda sudah betul. Kita coba lagi. Terus kemudian kita cek di PHP versionnya. Biasanya, nah di situ ada select PHP version. Biasanya itu versinya itu berbeda. Karena ini kemarin sudah saya settingkan untuk e-learning, maka kita harus ganti karena versi PHP dari e-learning dan ARD itu tidak sama. Nah, kalau e-learning kemarin saya buat 5.6 versinya. Untuk yang ARD-nya ini itu kita bisa buat versinya ke versi yang lebih tinggi atau di atasnya 5.6 bisa 7. Nah, kita coba yang 7.4 yang paling tinggi. Kemudian setelah itu kita klik set as current. Kita klik. Nah, kemudian kita coba enter. Nah, ternyata masih juga ada errornya. Kita coba turunkan versi dari PHP-nya. Jadi versi PHP-nya kita coba turunkan dari yang atas tadi itu adalah 7,4 atau poin 4, kita turunkan menjadi 7.2. Kita turunkan, kita set current lagi. Kemudian kita geser bawah, kita lihat, nah yang MyScript itu harus tercentang. Ingat-ingat, yang MyScript itu tercentang. Kita menggunakan versi yang 7.2. Kita coba klik, kita klik enter. Nah, alhamdulillah web ARD-nya sudah bisa diakses secara online atau sudah berada. Kita selanjutnya tinggal mengisi secara manual. Jadi kita bisa mengakses kapanpun dan dimanapun secara real time selama 24 jam. Jadi untuk yang ARD seperti itu caranya. Untuk yang e-learning caranya sama persis dengan yang ARD, cuma file yang e-learning, file web dan data SQL-nya itu didapatkan dari file web e-learning yang online. Silahkan di-download, pilih yang non-installer. Di situ juga akan ada dua buah file, yaitu file dalam format SQL dan data web atau database dan data web. Caranya dan langkah-langkahnya pun sama dengan yang saya jelaskan tadi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.